warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kadek Sani Widiani dari kelas TEP A dengan NPM 2314071010 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dari Bapak Dr. Marelit Lambanua STP MSc. Baiklah, di sini ditugaskan untuk membuat video dengan materi motor bakar 4 tak. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian motor bakar terlebih dahulu. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses pembakaran bahan bakar ini dilakukan di dalam ruang bakar silinder dengan bantuan percikan bunga api dari busi. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin kalor yang dapat mengubah energi termal untuk melakukan kinerja mekanik. Motor bakar telah mengubah cara kita bergerak dan menjadi elemen integral dalam kehidupan sehari-hari. Motor pembakaran dalam adalah mesin yang menghasilkan tenaga dengan membakar bahan bakar di dalam ruang bakar. Jenis mesin ini telah mengubah cara kita bergerak dan menjadi elemen integral di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bahan motor bakar ini dapat dibagi berdasarkan siklusnya itu menjadi dua, yaitu motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak, yang dimana motor bakar 4 tak ini merupakan suatu mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun pada piston yang menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Lalu yang selanjutnya yaitu motor bakar 2 tak, yang dimana merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston saja. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intak, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi pada motor bakar 2 tak ini. Lalu selanjutnya dipaparkan gambar mesin 4 tak cut off yang dimana menunjukkan komponen-komponen yang terdapat pada mesin 4 tak ini. Yang pertama yaitu ada klip masuk atau hisap, lalu ada penutup klep, ada saluran hisap, ada blok silinder, ada pendingin silinder, ada blok mesin, lalu ada wadah oli, ada as atau poros cam, ada klep buang atau keluar, lalu terdapat busi dan saluran buang, lalu ada piston, ada stang seher, lalu ada titik pertemuan antara stang seher dengan crank-pin bagian dari crankshaft, lalu ada kruk as, dan di sini juga terdapat genangan olinya. Lalu selanjutnya itu ada penjelasan dari setiap komponen yang terdapat pada mesin 4 tak ini. Yang pertama yaitu ada stang seher. Stang seher ini merupakan komponen mesin motor yang berfungsi menghubungkan poros engkol dengan silinder. Stang seher ini juga dikenal dengan nama stang piston atau batang torak. Lalu ada saluran hisap pada motor yang dimana memiliki fungsi sebagai saluran masuk bahan bakar. Katup hisap ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan katup buang. Lalu selanjutnya ada klep masuk atau hisap yang dimana memiliki fungsi untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder mesin. Selanjutnya ada blok silinder atau struktur terpadu yang terdiri dari silinder dari motor bakar torak dan beberapa atau semua yang terkait dengan struktur sekitarnya. Selanjutnya ada pendingin silinder yang dimana berfungsi untuk mengeluarkan panas di dalam mesin kendaraan sehingga mesin tidak mengalami overheat. Lalu ada wadah oli atau bak oli atau biasa disebut dengan oil pan yang dimana komponen ini berfungsi untuk menampung oli sebagai pelumas mesin. Wadah oli ini biasanya terletak di bagian bawah blok mesin.
Selanjutnya yaitu ada saluran buang umumnya, disebut dengan knalpot manifold, yang dimana ditempatkan di bagian bawah saluran hisap. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran di dalam silinder keluar melalui pipa pembuangan dan peredam suara. Lalu selanjutnya ada piston, yang dimana merupakan mesin sumbat yang terpasang pada silinder mesin pembakaran dalam silinder hidraulik, pneumatik, dan silinder pompa. Piston ini tidak hanya terdapat pada mesin kendaraan, akan tetapi juga pada mesin-mesin lainnya seperti kompresor udara, seperti konverter hidrolik, hingga pompa ban manual. Lalu terdapat busi. Busi motor memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Selanjutnya ada blok mesin, yang dimana berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dalam mesin. Lalu ada klep buang atau exhaust valve, yang dimana merupakan komponen yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran dari silinder mesin ke sistem knalpot. Klep buang ini membuka dan menutup. Lalu ada poros cam atau camshaft, yang dimana merupakan komponen yang dikenal dengan nama token as, atau komponen ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengatur ritme pembakaran, memastikan mesin bekerja secara optimal. Selanjutnya ada crank as atau poros engkol atau crankshaft, yang dimana komponen ini merupakan komponen yang penting dalam mesin pembakaran kendaraan karena memiliki fungsi sebagai poros pergerakan piston. Lalu yang terakhir ada penutup klep atau valve cover, yang dimana merupakan cangkang logam atau plastik yang menutupi poros hubungan dan komponen-komponen terkait di bagian atas kepala silinder. Penutup klep juga memiliki fungsi untuk melindungi katup dan rocker arm dari kotoran dan debu yang masuk dari luar mesin. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan ilustrasi dari YouTube Nova Wilianto, yang dimana pada ilustrasi ini menjelaskan bagaimana 4 proses langkah dari mesin 4 tak. Yaitu yang pertama ada langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah tenaga, dan yang keempat langkah buang. Nah, pada langkah yang pertama yaitu langkah hisap atau biasa disebut dengan intake, yang dimana tujuan dari langkah ini adalah agar kabut udara atau bahan bakar itu dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi proses tenaga mesin. Nah, proses pada langkah ini itu diawali dengan piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kemudian, klep in ini akan terbuka dan klep X akan tertutup, sehingga bahan bakar akan masuk ke dalam silinder. Nah, crank as ini berputar dari 180 derajat, sedangkan noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Lalu ada pun langkah keduanya yaitu langkah kompresi atau biasa disebut dengan compression, yang dimana tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara itu dapat bersenyawa. Nah, rasio proses ini akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin motor bakar 4 tak ini. Nah, prosesnya itu dengan cara piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi dari titik bawah itu menuju ke titik mati atas. Lalu klep in menutup dan klep X tertutup. Nah, sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi atau tercompression. Nah, crank as ini mencapai satu rotasi penuh, yaitu 360 derajat, sedangkan noken as ini mencapai 180 derajat. Lalu dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu langkah tenaga atau combustion, yang dimana dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston tadi turun ke silinder bor. Nah, gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi atau crank as, yang dimana kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya itu terjadinya ledakan di ruang bakar
yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, pada saat klep ini tertutup, menjelang akhir langkah klep, klep buang itu mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik pada piston itu menjadi energi rotasi kerak as. Nah, putaran kerak as ini dapat mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Lalu ada pun langkah yang selanjutnya, itu langkah terakhir, langkah buang. Pada langkah buang ini, klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kerak as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Buah durian dikupas bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Sani Widiani dengan NPM 2314071010 dari kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dari Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video dengan judul motor bakar 2 tak. Pertama-tama saya akan membacakan daftar isi yang akan saya bawakan atau alur pembahasan yang akan saya bawakan pada materi ini, yaitu yang pertama ada pengertian motor bakar, yang kedua ada motor bakar 2 tak, yang ketiga ada komponen pada motor bakar 2 tak, yang keempat ada pembahasan masing-masing komponen, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak. Baiklah, kita langsung saja ke bab atau pembahasan yang pertama, yaitu pengertian motor bakar. Motor bakar itu merupakan alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran ini berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri. Nah, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi itu langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Motor bakar ini merupakan motor yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Berdasarkan jenis pembakaran yang digunakan, motor bakar ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu motor bakar pembakaran dalam dan motor bakar pembakaran luar. Motor bakar ini memberikan lebih banyak keuntungan dalam proses pembakaran dalam karena efisiensi kerja yang tinggi dan tidak memerlukan fluida kerja serta konstruksi mesin yang sederhana dibandingkan dengan motor bakar pembakaran luar. Nah, bagian dalam mesin ini dapat langsung mengadakan proses pembakaran sehingga energi panas ini langsung dapat diubah menjadi energi mekanik. Nah, selanjutnya yaitu ada istilah-istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus dikenal untuk dapat memahami prinsip kerja pada mesin 2 tak ini, yaitu yang pertama ada TMA, yang kedua ada TMB, yang dimana TMA ini merupakan titik mati atas atau dalam bahasa lain itu disebut dengan TDC dengan kepanjangan top dead center, yang dimana posisi piston ini berada pada titik sangat atas dalam silinder mesin atau piston ini berada pada titik sangat jauh dari poros engkol. Nah, yang kedua itu yaitu TMB, kebalikan dari TMA dengan kepanjangan titik mati bawah atau dalam bahasa lain itu disebut dengan BDC atau bottom dead center, yang dimana posisi piston ini berada pada titik sangat bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik sangat tidak jauh dengan poros engkol. Nah, selanjutnya yaitu ada pada pembahasan yang selanjutnya ada motor bakar 2 tak. Nah, pengertian pada motor bakar 2 tak ini adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakarannya itu hanya mengalami 2 langkah piston saja.
Berbeda dengan putaran 4 tak yang sebelumnya pernah saya jelaskan, yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan juga pembuangan ini terjadi dalam motor bakar 2 tak ini. Pada motor bakar 2 tak itu terdapat 2 langkah pada mesin ini, yaitu yang pertama langkah hisap dan kompresi, dan yang kedua ada langkah usaha dan buang. Pada langkah hisap dan kompresi ini, piston ini bergerak dari titik mati bawah atau disebut dengan TMB ke titik mati atas atau TMA. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar ini masuk ke poros engkol dan dimampatkan. Lalu yang langkah kedua yaitu langkah usaha dan langkah buang. Langkah usaha dan langkah buang ini, piston ini bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Pada langkah ini, busi memantik campuran udara dan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Hasil pembakaran ini kemudian langsung terbuang melalui katup outlet. Lalu pada pembahasan selanjutnya saya memaparkan komponen-komponen yang terdapat pada mesin 2 tak ini, yaitu yang pertama ada karter bawah atau crankcase, yang kedua ada silinder, ada piston, ada batang penghubung, ada poros engkol, selanjutnya ada busi, ada saluran masuk, saluran keluar, dan saluran penghubung. Lalu selanjutnya saya memaparkan pada mesin 2 tak ini, yaitu pada langkah pertama tadi yaitu langkah hisap dan langkah kompresi, serta langkah kedua yaitu langkah pembakaran dan pembuangan. Nah, selanjutnya pada pembahasan selanjutnya ini ada penjelasan pada komponen yang terdapat pada mesin 2 tak. Yang pertama yaitu tadi ada komponen crankcase atau karter bawah. Karter bawah ini merupakan mesin bawah mesin yang berperan penting dalam mengelola beberapa komponen utama motor 2 tak. Nah, komponen ini adalah rumah bagi piston, poros engkol, dan beberapa komponen lainnya. Crankcase ini dirancang untuk menjaga komponen-komponen ini dalam lingkungan yang terlindungi. Selain itu, crankcase ini juga berfungsi sebagai reservoir untuk minyak mesin yang berperan dalam pelumasan komponen bergerak seperti poros engkol. Nah, yang kedua yaitu ada silinder, yang dimana silinder ini merupakan bagian dari mesin motor 2 tak yang menjadi tempat utama untuk proses pembakaran. Di dalam silinder ini, campuran udara dan bahan bakar ini dapat dikompresi dan dibakar oleh percikan dari busi. Ruang bakar di dalam silinder adalah yang menghasilkan tenaga yang menggerakkan motor. Nah, silinder ini biasanya terbuat dari logam tanah karat untuk menahan suhu dan tekanan tinggi selama pembakaran. Yang ketiga yaitu terdapat piston, yaitu piston itu merupakan suatu komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Gerakan piston ini biasanya dikendalikan oleh poros engkol dan merupakan bagian yang paling aktif dalam siklus kerja mesin pada komponen 2 tak. Nah, saat piston ini bergerak turun, ia menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder melalui intake port. Saat bergerak ke atas, piston memampatkan campuran ini sebelum pembakaran. Kemudian, piston ini turun lagi saat tenaga hasil pembakaran mendorongnya, menghasilkan gerakan rotasi pada poros engkol. Lalu, yang keempat ada connecting rod atau biasa disebut dengan batang penghubung, yang dimana merupakan komponen yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Ini merupakan elemen penting dalam mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Nah, connecting rod ini biasanya terbuat dari baja tahan karat yang kuat dan ringan. Selanjutnya ada crankshaft atau poros engkol, yang dimana merupakan sebuah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi yang digunakan untuk menggerakkan roda pada kendaraan. Nah, poros engkol ini memiliki 3 lengan yang dikenal dengan lengan engkol, lengan berputar, dan lengan saat motor beroperasi. Nah, gerakan rotasi pada poros engkol ini selanjutnya ditransfer ke transmisi untuk mengatur kecepatan pada kendaraan yang dikendarai. Lalu ada spark plug atau bahasa yang biasa kita kenal yaitu busi, yang dimana merupakan komponen yang menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Percikan api ini memicu proses pembakaran yang menghasilkan suatu tenaga. Nah, keadaan busi yang baik ini sangat penting untuk menjaga pembakaran yang efisien dan baik. Lalu yang ketujuh itu ada intake port atau saluran masuk,
yang dimana merupakan saluran yang menghubungkan karburator dengan ruang engkol. Ini memungkinkan masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam motor. Nah, karburator ini mengatur perbandingan yang tepat antara udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang engkol. Yang selanjutnya yaitu ada transfer port atau saluran penghubung yang dimana merupakan saluran yang memungkinkan aliran campuran udara dan bahan bakar dari ruang engkol ini ke ruang bakar. Nah, ini penting dalam proses pembakaran dan perpindahan gas di dalam mesin. Nah, yang terakhir itu ada saluran keluar yang dimana bertugas untuk menghubungkan ruang bakar dengan knalpot. Ini memungkinkan gas buang yang dihasilkan selama pembakaran itu keluar dari mesin. Nah, knalpot ini kemudian memadu gas buah ke atmosfer dan meredam suara mesin. Nah, selanjutnya pada pembahasan terakhir itu ada kelebihan serta kekurangan pada mesin 2 tak. Pertama-tama saya akan membahas pada kelebihannya, yaitu kelebihan mesin 2 tak dibandingkan mesin 4 tak ada beberapa, yaitu yang pertama, hasil tenaganya itu akan lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak ini lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, serta kombinasi kedua kelebihannya itu di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak ini lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak ini lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya itu yang lebih sederhana. Nah, pada kekurangan mesin 2 tak itu yaitu pada efisiensi bahan bakarnya lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak atau lebih boros. Nah, mesin 2 tak ini memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar untuk pelumasan silinder mesin, sedangkan mesin 4 tak itu tidak memerlukan percampuran oli. Lalu yang ketiga itu ada mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak ini lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak. Dan mesin 2 tak ini menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan pada mesin. Lalu yang terakhir itu ada pelumasan mesin 2 tak itu tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kadek Sani Widiani dengan NPM 2314071010 dari kelas TEP A angkatan 23 jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video materi ketiga, yaitu dengan judul motor diesel 4 tak dari Bapak Dr. Mariali Telambanua, STP MSc. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Nah, motor bakar ini bekerja dengan cara membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang tertutup atau silinder. Tekanan yang dihasilkan dari pembakaran tersebut itu dapat mendorong piston atau bagian lainnya sehingga dapat menghasilkan gerakan mekanis. Nah, gerakan ini biasanya diubah menjadi gerakan putar untuk menggerakkan roda kendaraan atau peralatan lainnya. Nah, motor bakar ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor bakar pembakaran dalam dan motor bakar pembakaran luar. Motor bakar pembakaran dalam ini memiliki efisiensi kerja yang lebih tinggi, tidak memerlukan tenaga kerja, dan konstruksi mesin yang sederhana. Contoh motor bakar pembakaran dalam adalah motor bensin dan motor bakar diesel yang akan kita bahas. Lalu materi yang selanjutnya yaitu pengertian motor bakar diesel. Nah, motor bakar diesel ini merupakan mesin pembakaran dalam yang dimana menggunakan pemicu suhu tinggi gas yang dikompresi untuk menyalakan bahan bakar. Nah,
Mesin ini dapat bekerja dengan cara menghisap udara murni, kemudian udara tersebut dikompres sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi. Nah, tekanan yang tinggi ini kemudian memanaskan udara yang berada di dalam silinder hingga mencapai suhu yang cukup untuk membakar bahan bakar diesel yang disemprotkan ke dalam silinder. Nah, mesin diesel ini adalah sejenis mesin pembakaran dalam yang dimana lebih spesifik lagi sebuah mesin pemicu, dimana bahan bakar ini dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Jadi, motor bakar diesel ini tidak memiliki komponen busi. Selanjutnya yaitu jenis mesin diesel. Mesin diesel ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama common rail, yang kedua mesin diesel konvensional. Nah, yang pertama itu mesin diesel common rail itu merupakan sebuah sistem injeksi bahan bakar untuk mesin diesel. Nah, fungsinya itu untuk mengirimkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor dengan tekanan tinggi dan konsistensi. Nah, ini berbeda dari sistem injeksi tradisional, di mana bahan bakar ini ditembakkan langsung ke dalam silinder oleh pompa bahan bakar. Nah, yang kedua itu yaitu mesin diesel konvensional, yang dimana merupakan jenis mesin diesel yang mengandalkan pendekatan tradisional dalam penyediaan dan penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, teknologi ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan sistem injeksi modern seperti common rail tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari motor bakar diesel, yang dimana kelebihannya yaitu yang pertama, mesin diesel ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan torsi yang besar. Nah, semakin besar torsi yang dihasilkan, semakin besar pula tenaga yang dapat diperoleh. Hal ini dapat memungkinkan kendaraan untuk tetap beroperasi dengan baik meskipun membawa beban yang lumayan atau bahkan sangat berat. Nah, yang kedua yaitu efisiensi bahan bakar mesin diesel mampu menghasilkan lebih banyak tenaga dalam jumlah bahan bakar yang lebih sedikit. Nah, hal ini karena bahan bakar diesel itu memiliki energi yang lebih tinggi per molekul dibandingkan bensin. Kelebihan yang selanjutnya yaitu ada tenaga pada RPM-nya. Tenaga pada RPM mesin diesel ini lebih rendah, tidak bekerja pada putaran mesin yang tinggi, sehingga seluruh tenaga mesin diesel ini bisa dirasakan pada putaran mesin yang relatif rendah. Yang selanjutnya yaitu perawatan mudah dan murah. Mesin diesel ini tidak menggunakan busi, sehingga komponen yang harus diganti itu berkurang, jadi perawatannya itu lebih mudah dan lebih murah biaya. Nah, yang kelima yaitu ada tangguh. Mesin diesel ini dirancang untuk menghasilkan torsi yang tinggi pada putaran mesin atau RPM yang rendah, sehingga cocok digunakan untuk mengangkut beban yang sangat berat tadi, atau digunakan untuk menaklukkan trek off-road. Mesin diesel itu memang banyak memiliki kelebihan, tapi ada juga kekurangan pada mesin diesel, yaitu yang pertama, suara pada mesin diesel itu lebih bising. Mesin diesel itu cenderung lebih bising dan kasar itu karena saat putaran mesin rendah atau saat berakselerasi. Nah, yang kedua yaitu emisi gas buang tinggi. Mesin diesel ini dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi sehingga berdampak negatif pada kualitas udara. Yang ketiga itu ada akselerasi lambat. Mesin diesel ini cenderung memiliki akselerasi lambat karena mesin diesel ini tidak memiliki busi tadi. Nah, lalu yang keempat yaitu harus rutin ganti filter solar. Filter solar perlu diganti secara rutin agar performa mesin tetap terjaga. Selanjutnya yaitu ada bahan bakar tidak boleh minim. Saat menjalankan mobil, kapasitas bahan bakar harus cukup agar mobil tidak masuk angin. Itu selanjutnya yaitu ada perawatan ekstra. Mesin diesel ini membutuhkan perawatan lebih ekstra karena sistem mesin dan ruang bakarnya lebih kompleks dibandingkan mesin bakar yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada harga suku cadang mahal. Suku cadang pada mesin diesel ini biasa lebih mahal karena kualitas materialnya lebih berkualitas atau lebih tinggi. Nah, yang terakhir yaitu ada pajaknya lebih tinggi. Pajak mesin diesel ini lebih tinggi, yang dapat disebabkan karena kapasitas mesin diesel ini umumnya lebih besar dibandingkan mesin bensin atau mesin lainnya. Yang selanjutnya, saya menyertakan gambar komponen pada mesin diesel, yang dimana mesin diesel itu memiliki beberapa komponen.
Di sini saya sertakan ada 8 komponen mesin diesel, yaitu yang pertama ada silinder, yang kedua ada piston, yang ketiga ada poros engkol, yang keempat ada injektor bahan bakar, yang kelima ada sistem kompresi, yang keenam sistem pendingin, yang ketujuh ada sistem pelumas, dan yang kedelapan ada katup masuk dan katup buang. Lalu selanjutnya saya akan membahas cara kerja atau fase kerja dari mesin diesel, yaitu yang pertama ada fase hisap. Fase hisap ini adalah tahap awal dalam siklus kerja mesin diesel. Pada tahap ini, piston bergerak dari posisi atas atau titik mati atas (TMA) ke titik mati bawah atau TMB. Nah, saat piston ini bergerak turun, katup masuk terbuka dan udara di luar disedot masuk ke dalam silinder melalui katup ini. Nah, udara yang masuk dan dihisap itu oleh gerakan turunnya piston yang menciptakan volume ruang silinder itu lebih besar. Nah, proses ini dikenal dengan langkah hisap yang bertujuan untuk mengisi ruang silinder dengan udara. Lalu yang kedua ada fase kompresi, yaitu setelah fase hisap selesai. Piston ini bergerak naik kembali menuju titik mati atas atau TMA. Pada tahap ini, kedua katup masuk dan buang tertutup. Udara yang dihisap selama fase hisap itu terjebak di dalam ruang silinder. Nah, ketika piston bergerak naik, volume ruang silinder mengecil, mengakibatkan peningkatan tekanan udara. Nah, proses kompresi ini menyebabkan suhu udara meningkat secara signifikan karena tekanan yang lebih tinggi. Suhu yang tinggi ini sangat penting untuk pembakaran bahan bakar diesel tanpa memerlukan api pengapian eksternal. Nah, seperti yang terjadi pada mesin bensin. Lalu fase yang ketiga yaitu fase pembakaran. Nah, saat piston mencapai titik mati atas atau TMA dan tekanan serta suhu udara mencapai tingkat tertinggi, bahan bakar diesel ini disemprotkan secara presesi ke dalam silinder melalui injektor bahan bakar. Nah, bahan bakar diesel ini disemprotkan ke dalam udara yang sangat panas dan bertekanan tinggi akan terbakar dengan sendirinya tanpa memerlukan api pengapian. Nah, proses ini itu dikenal sebagai penyalaan sendiri atau biasa disebut dengan autoignition. Pembakaran bahan bakar ini dapat menghasilkan gas panas yang mendesak piston ke bawah atau titik mati bawah dengan kekuatan yang cukup besar. Nah, energi yang dihasilkan oleh ledakan ini diubah menjadi energi mekanis saat piston bergerak turun. Lalu langkah yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu fase pembuangan, di mana setelah fase pembakaran selesai, piston bergerak kembali ke atas untuk memulai fase pembuangan. Nah, pada tahap ini, katup buang terbuka dan gas hasil pembakaran yang telah mendingin dan kehilangan sebagian besar energinya dikeluarkan dari silinder melalui katup ini. Nah, piston yang bergerak ke atas membantu mendorong gas buang keluar dari ruang silinder. Nah, proses pembuangan ini mempersiapkan silinder untuk siklus kerja berikutnya dan menghilangkan sisa-sisa gas hasil pembakaran dari ruang silinder. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kadek Sani Widiani dengan NPM 2314071010 dari angkatan 2023 jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dari Bapak Dr. Marali Itlam Banua STPMSC. Yang dimana tugas kali ini yaitu tugas video yang keempat, yaitu dengan judul Sistem Penyaluran Bahan Bakar dan Bensin dan Solar. Nah, pada video kali ini saya memaparkan pada slide yang pertama yaitu daftar isi, dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang latar belakang, sistem bahan bakar, karburator, dan prinsip kerja dari karburator. Langsung saja pada bab yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini membahas tentang sistem penyaluran bahan bakar motor bensin. Nah, motor bensin ini yang menggerakkan mobil penumpang truk, sepeda motor, skuter, dan jenis kendaraan lain dewasa. Nah,
Hal ini merupakan perkembangan dan perbaikan dari mesin yang semula dikenal sebagai motor Otto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Nah, busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara segar. Karena itu, motor bensin ini cenderung dinamai spark ignition engines. Karburator adalah tempat pencampuran bahan bakar dengan udara. Nah, pencampuran tersebut terjadi karena bahan bakar terhisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus segar yang dimasuk dalam karburator. Nah, campuran udara ini terjadi karena mudah terbakar. Nah, campuran tersebut kemudian masuk ke dalam silinder yang dinyalakan oleh loncatan bunga api listrik dan busi menjelang akhir langkah kompresi. Pembakaran bahan bakar udara ini menyebabkan mesin menghasilkan daya. Di dalam siklus Otto yang ideal, pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume konstan. Nah, sistem bahan bakar itu pada suatu kendaraan ada 3, yaitu yang pertama merupakan bagian penting dari sebuah mobil. Yang kedua, umumnya bahan bakarnya berbentuk cair. Nah, yang ketiga itu bahan bakar yang banyak dipakai adalah bensin yang merupakan hasil pemurnian minyak bumi. Bensin mengandung unsur-unsur karbon dan hidrogen. Sifatnya mudah menguap dan menyala dengan mudah. Jika terkena api akan terbakar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem bahan bakar. Komponen sistem bahan bakar pada motor bensin pada umumnya terdiri dari tangki bahan bakar, saringan bahan bakar, pipa bahan bakar, pompa bahan bakar, saringan udara, saluran masuk dan buang, serta karburator. Yang pertama yaitu tangki bahan bakar. Bagian pertama dari sistem bahan bakar adalah tangki bensin atau tangki bahan bakar yang dimana memiliki fungsi sebagai tempat persediaan bensin sebagai penampung bahan bakar dalam jumlah tertentu. Nah, tangki bahan bakar ini dilengkapi dengan katup untuk menjaga volume udara di atas bensin. Di dalam tangki bahan bakar terdapat sekat-sekat yang memiliki fungsi untuk menjamin agar bensin tidak terguncang pada saat mobil berjalan. Guncangan mesin ini menyebabkan aliran dapat terganggu. Tangki bahan bakar ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya ledakan saat terjadinya kecelakaan atau disebut dengan safety. Nah, tangki bahan bakar ini juga dihubungkan dengan pipa bahan bakar melalui saringan bahan bakar menuju karburator atau injektor. Untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke karburator atau injektor dapat menggunakan pompa. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar atau saringan bensin ini dapat dipasang pada pompa bahan bakar dan tangki bahan bakar. Nah, bensin masuk ke saringan tangki. Di dalam saringan bensin ini masuk ke dalam elemen saringan dari sisi luar elemen ke bagian tengah elemen kotoran yang terbawa bensin seperti pasir dan kerikil halus mengendap di bawah saringan. Pada umumnya, saringan bahan bakar ini memiliki fungsi tapi memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk membersihkan bahan bakar dari segala kotoran yang ada di dalam bahan bakar. Nah, yang kedua itu mengurangi kadar air dari bahan bakar, terutama dalam motor diesel. Selanjutnya yang ketiga yaitu pipa bahan bakar. Pada umumnya, pipa bahan bakar ini memiliki fungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari dalam tangki bahan bakar ke dalam karburator atau injektor. Pipa bahan bakar ini biasanya terbuat dari pipa baja, kuningan, atau dari selang karet. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, pompa bahan bakar. Bahan bakar dari tangki dialirkan oleh pompa bensin ke karburator. Jadi pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari dalam tangki menuju karburator atau ke dalam injektor. Nah, pompa bahan bakar ini juga memiliki tekanan tertentu sesuai dengan kebutuhan engine atau kebutuhan lainnya. Nah, ada beberapa model atau tipe pompa bensin, yaitu yang pertama jenis mekanik. Jenis mekanik adalah tipe pompa yang digerakkan secara mekanis dengan nok dan biasanya pompa Fournier. Yang kedua yaitu jenis elektrik. Jenis elektrik adalah tipe pompa yang digerakkan secara elektrik, dapat berupa pompa Fournier atau pompa rotari. Tetapi yang paling banyak digunakan dalam pompa bensin itu yaitu pompa bensin mekanik. Pompa bensin mekanik ini dipasang pada blok silinder. Pompa mulai bekerja begitu mesin dihidupkan. Gerakan pompa ini berasal dari putaran nok pada mesin tersebut. Bagian terpenting dari pompa ini adalah diafragmanya. Jika diafragmanya rusak, pompa ini tidak dapat bekerja. Lalu yang selanjutnya yaitu
Saringan udara. Saringan udara termasuk ke dalam sistem pengaliran bahan bakar karena pada motor bensin maupun pada motor diesel ini, udara yang bersih sangat diperlukan dalam pembakaran. Khususnya pada motor bensin bahan bakar harus dikabutkan terlebih dahulu di dalam karburator sebelum masuk ke dalam silinder. Saringan udara dipasangkan di bagian sebelum karburator, dilihat dari arah aliran udaranya. Dengan demikian, udara yang masuk ke dalam karburator ini telah bersih dari debu dan kotoran. Udara yang masuk ke dalam silinder ini harus diusahakan sebersih mungkin. Abu yang terbawa masuk akan dapat mengotori dinding silinder atau minyak pelumas. Lalu yang selanjutnya atau yang ke-6 itu ada saluran masuk dan buang. Saluran masuk dan buang ini yang pertama saya akan membahas tentang saluran masuknya. Saluran masuk itu dibuat berbentuk pipa bercabang dengan tujuan untuk menyalurkan udara atau campuran bahan bakar ke dalam silinder, dan biasanya dibuat sejajar dengan saluran buang agar penguapan bahan bakar ini disempurnakan oleh panas yang terpancar dari saluran buang. Saluran pemasukan menghubungkan karburator dengan ruang silinder. Banyaknya saluran pemasukan sesuai dengan jumlah silindernya. Lalu yang kedua yaitu saluran buang. Saluran buang ini dimanfaatkan untuk menampung gas hasil pembakaran dari silinder ke satu tempat melalui pipa gas buang. Dipasang pada setiap lubang pengeluaran gas yang dimana terdapat pada setiap silinder yang keluar dari silinder masing-masing mempunyai tekanan sekitar 3-5 kg per cm persegi dengan suhu sekitar 600-800 derajat Celcius. Lalu dilanjutkan bab selanjutnya yaitu karburator. Tenaga motor bensin ini dapat diperoleh dari pembakaran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Udara dan bahan bakar ini dapat dicampur menurut kondisi tertentu di dalam karburator. Untuk mendapatkan tenaga maksimum sebelum memasuki silinder, bahan bakar ini harus bersifat sangat mudah terbakar. Banyak jenis karburator yang dapat dipergunakan, masing-masing konstruksi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, sesuai dengan prestasi mesin yang akan mempergunakannya, dan serta sesuai dengan selera atau keinginan perancangnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari karburator. Karburator ini dapat bekerja berdasarkan pada hukum Bernoulli yang dimana menyatakan jika suatu fluida ini dipercepat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Untuk mempercepat aliran fluida tersebut, maka di dalam karburator ini dibuat venturi yang dimana bagiannya harus menyempit. Pada saat bekerja, tekanan udara di dalam saluran udara karburator terutama di bagian venturi ini lebih kecil daripada tekanan yang ada di dalam ruang penampung. Bensin keluar dari rung pelampung karena adanya perbedaan tekanan tersebut. Untuk lebih jelasnya, prinsip kerja karburator akan dijelaskan pada gambar berikut. Di sini saya memaparkan gambar yang dimana dapat memperjelas tentang prinsip kerja karburator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Sani Widiani dengan NPM 2314-071010 dari kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video dari Bapak Dr. Marelit Lambanua STP MSc dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Tugas yang akan saya selesaikan ini dengan judul Sistem Kelistrikan dan Pendinginan. Baik, pada bab pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Sistem kelistrikan adalah suatu rangkaian komponen yang digunakan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengendalikan aliran listrik. Sistem ini terdiri dari sumber daya listrik seperti baterai atau generator, penghantar seperti kabel atau konduktor, serta perangkat kontrol seperti saklar, fuse, atau relay, yang dimana bekerja sama untuk menyediakan listrik ke berbagai perangkat atau mesin.
Nah, sistem pendinginan adalah serangkaian perangkat dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola suhu pada suatu sistem, mesin, atau perangkat agar tidak mengalami overheating. Pendinginan ini dilakukan dengan memindahkan panas dari satu area ke area lain, baik melalui sirkulasi udara, cairan, atau kolan, atau menggunakan refrigeran atau pada AC. Nah, mesin kendaraan ini menghasilkan panas saat beroperasi, dan sistem mesin ini dapat overheat dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas sistem kelistrikan. Yang pertama, sistem kelistrikan ini berdasarkan jenis arusnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem arus searah atau DC atau direct current, dan sistem arus bolak-balik atau AC atau alternating current. Definisi dari sistem arus searah atau DC ini adalah jenis sistem kelistrikan di mana aliran listriknya bergerak dalam satu arah yang tetap dari terminal positif ke terminal negatif. Sedangkan sistem arus bolak-balik atau AC ini merupakan jenis sistem kelistrikan yang dimana arah aliran listriknya berubah-ubah secara periodik, umumnya mengikuti bentuk gelombang sinus. Selanjutnya yaitu terdapat komponen utama dalam sistem kelistrikan, yaitu yang pertama yaitu sumber energi, yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu baterai, generator, dan alternator. Baterai ini dapat menyimpan dan menyediakan listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Nah, baterai ini sering digunakan dalam sistem kelistrikan kendaraan dan perangkat portable. Sedangkan generator ini mengubah energi mekanis menjadi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Nah, biasanya digunakan dalam aplikasi skala besar seperti pembangkit listrik. Sedangkan alternator ini merupakan jenis generator yang dimana khusus digunakan pada kendaraan untuk mengubah energi mekanis dari mesin menjadi listrik sekaligus mengisi ulang baterai. Yang selanjutnya yaitu ada yang kedua, yaitu penghantar listrik, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu kabel dan konduktor, dan konektor dan terminal. Kabel digunakan untuk menghantarkan listrik dari sumber ke berbagai komponen atau perangkat. Nah, terbuat dari bahan konduktif seperti tembaga atau aluminium. Sedangkan konektor dan terminal ini menghubungkan berbagai komponen dalam sistem kelistrikan, memastikan aliran listrik berjalan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu perangkat pelindung, dibagi menjadi tiga, yaitu fuse, circuit breaker, dan grounding. Fuse ini merupakan komponen pelindung yang akan terputus jika terjadi lonjakan arus listrik yang berlebihan, melindungi sistem dari kerusakan. Sedangkan circuit breaker ini atau pemutus arus ini sama seperti sekring, tapi dapat direset kembali setelah lonjakan arus teratasi. Yang ketiga yaitu grounding, yang dimana sistem yang memastikan bahwa kelebihan arus listrik ini dapat dialirkan ke tanah, menghindari resiko sengatan listrik atau kerusakan. Yang selanjutnya yaitu sistem pendinginan. Secara umum, sistem pendinginan ini dapat dibagi menjadi komponen utama yang terdapat dalam kebanyakan sistem pendinginan, yaitu yang pertama ada pendingin atau kolan atau refrigeran. Kolan ini merupakan cairan khusus yang dapat digunakan dalam sistem pendingin mesin atau komputer untuk menyerap dalam membuang panas. Biasanya terbuat dari campuran air dan etilen glikol untuk mencegah pembekuan dan meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Yang kedua yaitu refrigeran, yaitu zat yang digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC atau lemari es itu untuk menyerap panas saat mengalami perubahan fase dari gas cair dan sebaliknya. Contohnya itu pada R13A dan R410A. Selanjutnya yang kedua yaitu ada radiator atau kondensor. Radiator atau kondensor ini dijelaskan secara terpisah, yaitu radiator merupakan komponen yang digunakan untuk mendinginkan kolan yang telah menyerap panas dari mesin atau komponen lain. Sedangkan kondensor ini merupakan dalam sistem AC atau pendingin refrigeran. Kondensor ini dapat memiliki fungsi atau berperan untuk membuang panas yang diambil oleh refrigeran dan mengubah refrigeran ini kembali menjadi cairan setelah proses kompresi. Yang ketiga yaitu pompa atau water pump. Pompa atau water pump ini dapat berfungsi atau digunakan untuk mengalirkan kolan melalui sistem pendingin. Pada kendaraan atau mesin, pompa air atau
Pompa kolan ini memompa kolan melalui saluran-saluran pendingin di sekitar mesin dan menuju radiator. Nah, pada sistem pendinginan cairan atau liquid cooling komputer, pompa ini bertugas untuk menjaga aliran kolan di sekitar komponen yang dipasang pendingin seperti CPU atau GPU. Selanjutnya yang keempat yaitu termostat. Termostat ini memiliki fungsi untuk mengontrol sirkulasi kolan berdasarkan suhu mesin atau komponen yang didinginkan. Nah, termostat ini akan tetap tertutup ketika mesin dingin dan mulai terbuka ketika suhu mencapai titik tertentu, memungkinkan kolan untuk mengalir ke radiator. Dalam sistem pendinginan ruangan atau AC, termostat ini digunakan untuk mengontrol suhu yang dihasilkan sesuai dengan pengaturan pengguna. Yang kelima yaitu kompresor. Komponen yang hanya ditemukan pada sistem pendingin dengan refrigeran ini seperti AC dan lemari es. Kompresor ini digunakan untuk memampatkan refrigeran sehingga suhunya naik, yang kemudian dilepaskan ke kondensor untuk didinginkan. Kompresor ini berperan penting dalam memulai sirkulasi pendinginan dengan memindahkan refrigeran di seluruh sistem. Selanjutnya yaitu cara kerja pada sistem pendingin. Mesin atau komponen menghasilkan panas selama beroperasi. Kolan atau refrigeran akan menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator atau kondensor. Radiator atau kondensor ini dapat melepaskan panas ke udara dengan bantuan aliran udara dari kipas. Setelah didinginkan, pompa menghasilkan kembali kolan ke mesin atau komponen untuk menyerap lebih banyak panas. Sementara termostat ini mengontrol kapan kolan boleh mengalir. Jika diperlukan, sistem pendingin refrigeran ini melibatkan kompresor yang memampatkan refrigeran untuk mengeluarkan panas di kondensor dan evaporator untuk menyerap panas dari udara di sekitarnya. Komponen-komponen ini dapat bekerja sama untuk menjaga suhu mesin, perangkat elektronik, atau udara di dalam ruangan tetap stabil dan aman. Selanjutnya adalah keeratan. Keeratan yang dimaksud adalah hubungan antara sistem kelistrikan dan sistem pendingin. Hubungan antara sistem kelistrikan dan sistem pendingin ini sangat erat, terutama dalam konteks menjaga kinerja dan keandalan berbagai perangkat serta mesin. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan keterkaitan antara kedua sistem tersebut, yaitu poin yang pertama itu ada pendinginan untuk sistem kelistrikan, di mana mengontrol panas dari perangkat listrik. Komponen listrik ini seperti motor, generator, baterai, dan perangkat elektronik seperti komputer menghasilkan panas selama beroperasi atau digunakan. Nah, selama pendinginan diperlukan untuk mencegah komponen listrik dari panas berlebihan atau overheating yang dapat menyebabkan penurunan kinerja atau bahkan kerusakan permanen. Contohnya, sistem pendingin dalam server komputer atau pusat data atau data center ini dirancang untuk menjaga suhu perangkat elektronik tetap stabil, mencegah overheating yang dapat mengakibatkan kegagalan pada suatu sistem. Yang kedua, yaitu poin kedua adalah kelistrikan untuk menggerakkan sistem pendingin. Mengoperasikan komponen pendingin ini, sistem pendingin terutama yang berbasis refrigeran seperti AC itu membutuhkan daya listrik untuk menggerakkan komponen seperti kompresor, kipas angin, pompa, dan sensor kontrol suhu. Tanpa pasokan listrik yang stabil, sistem pendinginan tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, AC di rumah atau di gedung atau di kampus itu menggunakan listrik untuk mengoperasikan kompresor yang memompa refrigeran melalui sistem serta menggerakkan kipas yang membantu mengalirkan udara dingin ke dalam ruangan. Selanjutnya yaitu perawatan pada sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Poin yang pertama yaitu perawatan pada sistem kelistrikan, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama dapat pemeriksaan kabel dan konektor, yang kedua pengecekan fuse atau circuit breaker, yang ketiga pengecekan baterai untuk kendaraan atau sistem UPS, yang keempat yaitu pengujian sistem pengisian daya atau alternator. Pada poin yang kedua yaitu perawatan yang dapat dilakukan untuk sistem pendinginan, yaitu yang pertama pengecekan kolan, yang kedua pembersihan radiator dan kondensor, yang ketiga pengecekan termostat, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan pompa air atau water pump. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Sani Widiani dengan NPM 2314071010 dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dengan judul Sistem Transmisi dan Pelumasan dari Bapak Dr. Marelit Lambanua STP dalam mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Pada video kali ini saya akan membahas atau ada pun daftar isi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada transmisi, dan yang ketiga ada pelumasan. Baiklah, langsung saja ke bab pertama, yaitu latar belakang. Sistem transmisi adalah mekanisme yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin roda ke penggerak kendaraan, memungkinkan perubahan rasio gigi agar kendaraan dapat beroperasi dengan efisien, optimal pada berbagai kondisi kecepatan dan beban. Transmisi memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu mengatur torsi dan kecepatan, dapat membantu dalam memastikan mesin bekerja pada putaran yang efisien, dan dapat membantu dalam memberikan kontrol yang lebih baik untuk pengemudi. Tanpa adanya transmisi yang baik, mesin akan lebih cepat haus dan tidak dapat beroperasi dengan optimal dalam berbagai situasi seperti saat akselerasi, menanjak, ataupun menurun. Sementara itu, adapun sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah mekanisme yang dimana bertugas atau memiliki peran penting dalam mendistribusikan pelumas ke dalam seluruh bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, untuk mendinginkan mesin, dan untuk mencegah kehausan. Pelumas memiliki peran penting dalam menjaga suhu mesin tetap stabil, memberikan komponen dari kotoran, dan mencegah kerusakan akibat adanya gesekan langsung antara bagian-bagian logam pada setiap komponen yang terdapat di dalam mesin tersebut. Tanpa adanya pelumasan yang baik, mesin akan cepat mengalami overheating, penurunan performa, dan kerusakan permanen pada komponen-komponen yang terdapat pada mesin. Baiklah, selanjutnya adapun jenis-jenis transmisi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu transmisi manual. Pengemudi harus secara manual untuk memindahkan gigi menggunakan tuas persneling dan mengoperasikan pedal kopling. Adapun keunggulan dalam transmisi manual ini adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik, namun membutuhkan keterampilan pengemudi yang juga lebih tinggi. Adapun transmisi yang kedua, yaitu transmisi otomatis. Perpindahan gigi dilakukan secara optimal oleh sistem transmisi tanpa intervensi pengemudi. Hanya perlu mengatur pedal gas dan rem saja. Transmisi yang ketiga, yaitu transmisi semi otomatis. Gabungan antara manual dan otomatis. Pengemudi dapat memilih untuk memindahkan gigi baik secara manual tanpa kopling atau membiarkan sistem bekerja secara otomatis saja. Yang keempat, yaitu adapun transmisi Tiptronic. Jenis transmisi otomatis dengan fitur yang memungkinkan pengemudi untuk beralih ke mode manual untuk mengontrol perpindahan gigi secara manual tanpa menggunakan kopling. Selain adanya jenis transmisi, adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam transmisi, yaitu yang pertama ada kopling atau disebut dengan clutch, yang dimana memiliki fungsi atau berperan penting dalam menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Pada transmisi manual, kopling ini digunakan untuk memisahkan putaran mesin saat pengemudi ingin mengganti gigi. Yang kedua, yaitu gearbox atau transmisi, yang dimana komponen ini terdiri dari rangkaian gigi-gigi dengan rasio yang berbeda untuk mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan kendaraan. Gearbox ini dapat mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Komponen yang ketiga, yaitu ada poros input atau disebut dengan input shaft, yang dimana
Poros ini memiliki peran penting atau bertujuan untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke gearbox. Nah, tenaga mesin masuk melalui poros ini diteruskan ke gigi-gigi dalam mesin transmisi atau sistem transmisi. Yang selanjutnya ada poros output atau disebut dengan output shaft, yang dimana poros ini dapat membawa tenaga yang sudah diatur oleh gearbox dan mengirimkannya ke roda penggerak melalui diferensial atau poros penggerak. Selanjutnya ada komponen synchronizers atau sinkronisasi gigi, yang dimana komponen ini dapat memungkinkan perpindahan gigi menjadi lebih halus dengan menyamakan kecepatan putaran antara gigi penggerak dan gigi yang akan dipindahkan. Ada yang selanjutnya yaitu gigi transmisi atau gears. Gigi transmisi atau gears ini gigi-gigi yang ada di dalam gearbox untuk mengatur rasio kecepatan dan torsi. Gigi ini diatur dalam berbagai ukuran untuk memberikan variasi rasio perpindahan. Komponen yang selanjutnya yaitu shift fork atau garpu pemindah gigi, yang dimana komponen ini dapat menggerakkan gigi-gigi transmisi ke posisi yang tepat saat pengemudi memindahkan gigi menggunakan tuas persneling. Komponen yang selanjutnya yaitu proses propeller atau propeller shaft, yang dimana komponen ini dapat menghubungkan gearbox dengan diferensial pada kendaraan berpenggerak roda belakang. Nah, poros ini dapat mentransfer tenaga dari transmisi ke diferensial yang mengarahkan tenaga ke roda. Adapun cara kerja dalam sistem transmisi. Cara kerja sistem transmisi adalah mengatur dan memindahkan tenaga dari mesin ke roda penggerak, yang dimana memungkinkan perubahan rasio torsi dan kecepatan agar kendaraan dapat beroperasi dengan efisien optimal pada berbagai situasi. Adapun cara kerja dari transmisi yaitu pertama, penggunaan kopling. Saat pengemudi menekan pedal kopling, hubungan antara mesin dan transmisi terputus. Ini dapat memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi tanpa membuat gigi-gigi dalam gearbox ini saling bertabrakan. Yang kedua yaitu ada pemindahan gigi. Pengemudi memindahkan tuas perseling yang menggerakkan shift fork untuk memilih gigi yang diinginkan. Di dalam transmisi ada beberapa roda gigi dengan rasio yang berbeda. Ketika gigi tertentu dipilih, sinkronisasinya akan bekerja untuk menyamakan kecepatan antara roda gigi yang berputar sehingga perpindahan menjadi lebih halus. Yang ketiga yaitu pelepasan kopling. Setelah gigi dipilih, pengemudi melepaskan pedal kopling dan tenaga dari mesin kembali mengalir ke transmisi. Proses input menggerakkan gigi yang dipilih, dan proses output meneruskan tenaga ke poros propeller atau diferensial yang kemudian menggerakkan roda. Adapun kelebihan dan kekurangan pada sistem transmisi yaitu yang pertama, kelebihannya efisiensi bahan bakarnya, lalu ada biayanya yang lebih rendah, ada kontrol mesin yang lebih baik, dan yang keempat ada daya tahan yang lebih baik. Kekurangannya yaitu ada yang pertama, lebih sulit untuk digunakan atau lebih ribet. Yang kedua ada kelelahan pengemudi saat menggunakan, dan yang ketiga ada kurang kepraktisannya dalam penggunaan. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu pelumasan. Pada pelumasan ada beberapa jenis pelumasan, yaitu yang pertama pelumasan percikan atau disebut dengan plus lubrication, yaitu dimana digunakan pada mesin kecil, dimana pelumasan disebarkan oleh percikan penggerak komponen mesin. Karter atau wadah pelumas ini biasanya diisi dengan minyak, dan gerakan komponen seperti poros engkol menyebabkan pelumas terpecik ke bagian lain. Lalu yang kedua ada pelumasan tekanan atau disebut dengan pressure lubrication, yaitu menggunakan pompa oli untuk menyalurkan pelumas secara langsung ke dalam komponen mesin yang membutuhkan pelumas. Sistem ini lebih efektif untuk mesin besar atau modern karena dapat melumasi dengan lebih merata di seluruh bagian mesin. Lalu yang ketiga ada pelumasan kabut atau mist lubrication, yang dimana oli ini dapat diubah menjadi kabut atau partikel kecil yang kemudian dibawa oleh udara ke berbagai bagian mesin.
Nah, sistem ini sering digunakan pada mesin 2 tak atau pada kompresor udara. Lalu yang terakhir ada pelumasan sirkulasi atau circulating lubrication atau circulating lubrication, yang dimana sistem pelumasan ini menggunakan pompa untuk mensirkulasikan oli dari karter melewati filter dan kembali ke mesin. Oli yang digunakan akan terus-menerus didaur ulang melalui filter untuk menjaga kebersihannya. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah komponen pelumasan. Pada pelumasan terdapat sekitar 4 komponen, yaitu di sini saya akan membahas yang pertama, ada pompa oli. Komponen yang berfungsi untuk memompa oli dari karter ke seluruh bagian mesin yang dimana membutuhkan pelumasan. Nah, pompa ini bekerja dengan menggunakan tenaga dari mesin itu sendiri atau dari komponen yang terdapat pada mesin itu sendiri. Lalu yang kedua ada karter oli. Seperti dalam gambar, wadah yang terletak di bagian bawah ini untuk menampung oli. Karter oli merupakan wadah yang digunakan untuk menampung oli. Nah, karter itu juga berperan penting sebagai tempat penyimpanan oli karena mesin tidak bekerja atau ketika mesin tidak bekerja, Lalu yang ketiga yaitu ada filter oli. Komponen ini berperan penting untuk menyaring kotoran dari partikel yang terbawa oleh oli, sehingga hanya oli yang bersih yang disirkulasikan ke dalam mesin tersebut. Lalu yang terakhir ada saluran oli. Saluran-saluran kecil seperti gambar di atasnya, yaitu menghubungkan berbagai mesin untuk mendistribusikan oli ke dalam tempat-tempat yang memerlukan pelumasan seperti poros engkol, katup, dan piston. Nah, selanjutnya ada pun cara kerja pada pelumasan, yaitu yang pertama ada pompa oli bekerja. Ketika mesin dihidupkan, pompa oli mulai beroperasi dan mengisap oli dari karter. Oli tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh bagian mesin melalui saluran-saluran oli tersebut. Yang kedua yaitu distribusi oli. Oli disalurkan melalui berbagai saluran kecil menuju komponen-komponen penting seperti poros engkol, piston, katup, dan crankshaft. Pompa oli ini dapat memastikan bahwa semua bagian yang bergerak mendapatkan lapisan pelumasan yang cukup baik untuk mengurangi terjadinya pergesekan pada antara komponen-komponen yang terdapat pada mesin tersebut. Lalu yang ketiga yaitu adanya pelumasan komponen. Oli membentuk lapisan tipis di antara komponen mesin yang dapat bergerak seperti piston dan dinding silinder. Bergerak juga pada poros engkol serta poros hubungan untuk mengurangi gesekan dan mencegah kehausan. Pelumasan ini juga dapat membantu menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian tekanan. Katup tekanan itu berperan penting dalam mengatur tekanan oli dalam sistem, dapat mencegah tekanan terlalu tinggi yang dapat merusak komponen mesin. Jika tekanan oli terlalu tinggi, katup ini akan terbuka dan mengembalikan sebagian oli ke dalam karter oli. Adapun perawatan pelumasan, yaitu yang pertama penggantian oli berkala, yang kedua pemeriksaan tekanan oli, yang ketiga pengecekan dan penggantian filter oli, dan yang terakhir pemeriksaan tingkat oli. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.